setelah resmi menjadi pemilik rekening tabungan bisnis, apa saja ketentuan-ketentuan transaksi yang mungkin perlu diketahui oleh nasabah BSI? Contohnya terkait dengan batasan nominal misalnya yang diatur untuk produk ini. Baik, nah jadi itu ada beberapa ya yang kita coba set up di produk ini. Sebagai contoh misalnya itu pindah buku sesama rekening di BSI, artinya kalau dia berbisnis lagi dengan orang yang punya rekening sama di BSI, maka bisa sampai limitnya 300 juta per transaksi. Ya, jadi ini kan cukup besar ya untuk transaksi dia. Kemudian transfer BI Pasnya bisa sampai 250 juta per transaksi atau 250 juta per hari. Gitu ya. Kemudian transaksi melalui internet banking 1 miliar per hari. Nah ini kan besar sekali nih ya. Kalau dia pakai internet banking karena lebih aman dengan internet banking, itu bisa 1 miliar sehari dan itu bisa kita tingkatkan limitnya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah kemudian juga biaya administrasi bulannya relatif murah gitu ya. Jadi makanya ini banyak kemudahan yang kemudian kita bisa berikan kepada nasabah-nasabah kita yang menggunakan transaksi tabungan bisnis. Baik, dalam hal pengembangan solusi dan juga produk tabungan bisnis sebagai bank umum syariah terbesar di Indonesia, apa saja prinsip-prinsip yang dijalankan atau dipegang teguh oleh BSI? Nah tentu saja yang pertama karena kita bank syariah, maka tabungan ini juga mengikuti aturan transaksi syariah. Jadi insya Allah secara regulasinya sesuai dengan opini dari Dewan Syariah Nasional maupun dari DPS kita di internal BSI. Yang kedua kembali keamanan menjadi penting ya, karena keamanan ini adalah sesuatu yang harus kita jaga terkait dengan transaksi nasabah. Yang kemudian berikutnya adalah kemudahan bertransaksi. Kenapa? Device-nya bisa banyak tuh, bisa pakai BSI Mobile, bisa pakai nanti CMS, bisa juga menggunakan net banking. Gitu ya. Yang berikutnya itu nanti teknologi yang kita gunakan terus kita update terus sesuai dengan perkembangan zaman dan insya Allah juga sistem yang melandasi platform ini juga insya Allah sistem yang juga handal secara sistem maupun secara keamanan. Bagaimana BSI memantau perkembangan jumlah nasabah, volume transaksi hingga nominal transaksi pada tabungan bisnis yang dikelola perseroan serta prospeknya pada 2024 ini? Jadi ini alhamdulillah ya, tabungan bisnis salah satu tabungan yang sebenarnya ini produk akhir-akhir yang kita kembangkan, Bu Anneke. Itu kita mulai di tahun 2022 akhir ya, di tahun 2023 pertumbuhannya luar biasa cepat gitu. Bahkan tahun lalu itu pertumbuhan saldonya itu di atas 100%. Jadi pertumbuhan yang sangat luar biasa ya, walaupun memang kalau kita lihat dari sisi penggunanya itu baru 59.000. Jadi kita masih punya room nih yang besar untuk kemudian mengembangkan produk ini. Saya sih optimis ya di tahun ini kita harapkan mungkin nanti saldonya itu bisa bertumbuh 2 kali lipat dari yang sekarang ada. Jadi mudah-mudahan ini pertumbuhannya kita challenge teman-teman ini di angka 100% nih dari saldonya yang sekarang ada. Nah, menurut saya marketnya terbuka, kapabilitas digital kita sedang kita kembangkan, ya tinggal kerja keras dan doa saja insya Allah ini akan tercapai di tahun ini. Wow, challenge-nya 100% ya Pak Anton. Insya Allah, insya Allah. Baik, dalam mengembangkan bisnis tentunya pengusaha akan melalui berbagai tahapan. Namun sebagai mitra utama nasabah, bagaimana tips praktis pengelolaan keuangan usaha dari BSI kepada para pebisnis pemula sehingga harapan pebisnis pemula ini agar bisa menjaga arus kas keuangan dengan baik, tidak rugi, bahkan bisnisnya juga bisa semakin sukses. Baik, nah ini kebetulan ya, jadi ini ada nasabah yang kita juga sering berhubungan, kami juga punya program ya untuk menurture ya, mengembangkan calon-calon pengusaha itu kerjasama dengan BSI Maslahat. Ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk para pengusaha pemula terutama. Kalau pengusaha yang sudah jalankan mereka sudah tahu lah yang Mbak Anneke ya. Pertama adalah tentu saja ketika kita usaha maka dipastikan ada passion terkait usaha itu. Saya lihat yang berhasil memang ada passion di situ. Ada yang usahanya batik, anak mahasiswa. Kenapa kamu milih batik? Saya ada passion Pak dengan passion kan dengan batik berjalan. Kenapa kamu milih peternakan? Saya memang suka Pak. Nah, kemudian dia berjalan bagus. Pertama itu passionnya harus clear dulu di mana. Yang kedua adalah kembali kita harus melihat apa yang diinginkan pasar. Jadi kalau pasarnya inginnya kamu misalnya lebih cepat mendeliver barang ya penuhi. Jangan kemudian nanti delivery barangnya bermasalah. Yang ketiga ini yang penting nih kita dari sisi keuangan adalah memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Sehingga dengan dipisah itu kita tahu nih usaha kita ini untung apa enggak sih. Kan kalau dengan tabungan kelihatan tuh. Kita debitnya di situ, kita kreditnya di situ, maka ketika ada saldo akhir di setiap siklus usaha, kita tahu kita untung. Nah ini bagian yang penting. Kemudian berikutnya tentu saja inovasi produknya. Karena dengan inovasi maka insya Allah kita akan temukan terus ya pelanggan-pelanggan baru dan kemudian membantu juga untuk membangun loyalty dari produk yang lama.
Yang berikutnya kalau zaman sekarang, kalau saya lihat ya anak-anak banyak berusahanya itu ya dia bisa di offline juga, dikembangkan juga di bisnis online-nya. Itu adalah bagian dari bagaimana kita mendiversifikasi ya channel usaha kita. Yang berikutnya tentu saja sebagai pengusaha sama seperti bankers juga, yang pertama harus bisa dipercaya. Harus punya integritas kan begitu. Jadi kalau orang bank suka dibilang katanya my word is my bond. Jadi apa yang kamu katakan ke nasabah dipenuhi gitu. Insya Allah dengan cara itu mudah-mudahan bisnisnya akan berkembang karena orang tahu bahwa Anda ketika menyatakan sesuatu memang dideliver sesuai dengan janjinya. Bahkan mungkin melebihi ekspektasi dari customer-nya. Mungkin itu Mbak Inneke. Baik, lalu apabila ada berbagai pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan terkait dengan tabungan bisnis dan juga untuk konsultasi pengelolaan bisnis, apa saja nih Pak medium yang mungkin dapat diakses oleh pebisnis yang sudah menjadi nasabah BSI atau bahkan masih calon nasabah perseroan? Apakah BSI juga menyediakan layanan konsultasi secara online? Oh ada, jadi selain di cabang tentu saja kalau teman-teman mau silahkan ke cabang masing-masing. Kalau tidak bisa menggunakan BSI Call ya di 14040 atau secara online di website kita melalui chatbot Aisyah. Dia namanya chatbot itu Aisyah. Nanti bisa berkonsultasi Aisyah dengan chatbot. Mudah-mudahan nanti teman-teman akan dapat jawaban yang dibutuhkan sesuai dengan pertanyaannya. Mungkin itu. Baik, sudah rinci sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Anton Soekarno, Direktur Sales and Distribution Bank Syariah Indonesia atau BSI atas beragam informasi yang sudah disampaikan kepada kami di Money Talks kali ini. Semoga semua rencana dan target-target bisa tercapai ya Pak. Amin, amin. Terima kasih Pak Inneke, insya Allah.